Jadi kalau hari itu, hari pertama Ramadan, lu beliin 30 nasi bungkus. Lu kasih 30 nasi bungkus untuk buka puasa bersama di masjid. Lu udah selesai, men. Udah lebaran lu. Bener nggak? Orang-orang baru dapat pahala satu hari Ramadan, lu udah dapat pahala 31 hari Ramadan. Bener nggak? Iya. Nah, ini yang kita Ustaz. maksud. Ketika kita berbagi, maka Allah akan ganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Bukan dari orang yang kita tolong, ngapain? Iya. Dia aja beli makanan nggak bisa untuk buka puasa, benar? Iya. Masa kita harapkan dia bisa balas Iya. kebaikan kita? Bukan. Dari siapa balasannya? Dari Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Iya. Gitu, man. Berarti artinya kita ikhlas melakukan itu dan semuanya diserahkan kepada Allah. Mantap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adi Warman Azwar Karim. Siap. Apa kabar, Pak? Baik, sehat, berkah, bahagia. Amin. Amin, alhamdulillah sehat ya, Pak. Amin. Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, Pak. Siap. Menyempatkan untuk berbincang untuk program khusus di Talks edisi spesial Ramadan, Pak. Mantap. Iya. Ramadan memang mesti banyak ini, ingat-ingat Tuhan. Ini tema yang kita mau bahas, Pak, yang akan berkaitan dengan kehidupan kita, Pak. Soal rizki gitu, Pak. Oke. Ya, terkadang kan kita dalam hidup rizki itu berkaitan erat beranggapannya soal hanya materi gitu, Pak. Oke. Nah, mungkin dari Pak Ustadz ada pandangan terkait itu. Nah, iya dong. Gini. Gimana? Rezeki itu, kalau dalam ilmu tasawuf ya, rezeki yang paling rendah itu harta. Jadi harta itu paling rendah itu. Karena harta itu belum jadi rezeki kita. Pernah gak sih lo waktu SD mau makan es krim, udah mau di depan mulut atau senggol jatuh, bener gak? Iya. Itu kan harta kita, bener gak? Tapi belum masuk. Jadi dalam ilmu tasawuf, rezeki itu adalah harta. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hartamu baru jadi rezekimu kalau engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, engkau ambil hartamu itu, engkau belanjakan sesuatu, engkau makan, masuk ke perutmu, keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki. Jadi yang belum masuk perut belum rezeki. Belum. Yang kedua, kalau hartamu itu engkau ambil, engkau belikan sesuatu, baju, celana, mobil, rumah, apa segala macam, jam tangan, kemudian dia akan jadi usang. Baru jadi rezeki. Kalau baru beli doang belum. Artinya kita belum mendapat manfaat dari harta kita itu, benar gak? Dan yang ketiga, apabila harta itu kita ambil, kita sedekahkan, dan inilah yang akan kekal di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf disebutkan, harta adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Lu pernah dapat COVID gak? Gue kena 2 kali COVID. Kena sekali, Pak. Harta nggak berkurang, bener gak? Tapi kita nggak boleh keluar dari kamar, isoman, bener gak? Nggak bisa ketemu siapa-siapa. Bener. Makanya disebutkan dalam ilmu tasawuf, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Kita bisa bayar dokter, bisa beli obat, bisa bayar rumah sakit, bisa beli vitamin, tapi kita nggak pernah bisa beli kesehatan, bener gak? Iya. Rezeki yang paling patut disyukuri, rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh-soleha. Kenapa ini utama? Karena kita udah mati masih ada yang doain kita terus, bener ya? Amin. Sampai cucu-cucu kita diajarin suruh doain kakeknya, bener Iya. Dan rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul khotimah. Jadi dalam Islam, rezeki itu bukan sekedar harta. Harta adalah rezeki yang paling rendah. Di dalam Islam, kekayaan itu artinya kaya hati. Nah, ini kan. Hati kita yang kaya. Banyak orang kaya hartanya, tapi mentalnya mental orang miskin. Nah, benar kan? Seperti apa tuh, Pak? Pelit. Dia takut miskin, takut bangkrut, apa-apa pelit gitu. Itu dia orang kaya, tapi mental miskin. Sebaliknya, dalam ilmu tasawuf juga disebutkan, banyak orang yang miskin harta, tapi mentalnya kaya. Oke? Dia punya nasi bungkus 2. Dia redo untuk berbagi nasi bungkus ini dengan temannya. Berarti 50% dari hartanya dia berbagi. Coba orang kaya harta, mau 50% bagi hartanya? Enggak kan? Iya. Jadi seringkali orang-orang miskin harta itu mempunyai hati yang kaya. Dia sanggup berbagi 50% dari hartanya sesama orang miskin. Karena dia tahu betapa nggak enaknya jadi orang miskin. Iya. Sedangkan orang-orang yang kaya hartanya itu, tapi miskin hatinya, itu sangat pelit untuk mau berbagi dengan orang-orang lain. Jadi sekali lagi dalam Islam, pemahaman kita tentang kekayaan, tentang kaya itu, tentang harta itu,
tentang rezeki itu bukan sekedar Materi. pada materi, tapi jauh lebih luas dari itu. Back to you. Iya, itu menarik soal ini tadi Pak, soal kaya hati. Nah, kaya hati itu kan mungkin ada proses ya Pak. Iya betul. Mungkin tahapan seseorang gitu Pak, untuk dia kaya hati, dia mau berbagi. Apa yang harus dia lakukan? Nomor satu dia harus yakin dulu bahwa rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketuker. Itu dulu bener nggak? Rezeki udah ditakar nggak bakal ketuker. Oke. Urusan rezeki, jadi gini, gue boleh gak? Ini waktu dia gue nggak tahu berapa menit nih, tapi boleh bebas. Ntar lu potong-potong edit. Ya, siap. Jadi takdir itu dalam Islam ada dua bos, ada takdir mutlakon, takdir yang mutlak, lu nggak bisa apa-apain, lu nggak bisa ikhtiarkan. Dari sononya dia bukan begitu. Pahalanya cuma satu, keredoan kita menerima takdir tersebut. Dalam hidup takdir mutlakon nggak banyak, dikit banget. Contohnya kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita, bener gak? Betul. Lalu mau milih gimana? Orang belum lahir juga belum, bener gak? Takdir yang kedua namanya takdir ikhtiari, yaitu takdir yang wajib kita ikhtiarkan. Nah, untuk takdir ikhtiari ini pahalanya dua. Pahala di ikhtiarnya dan pahala ketika kita redho menerima apapun keputusan Allah setelah ikhtiar kita tersebut. Benar ya? Dalam takdir ikhtiari ini ada 3 yang telah selesai urusannya sebelum kita lahir. Iya. Yaitu kita berumur 4 bulan sebagai janin di dalam rahim ibu kita. Ketika Allah memasukkan ruh ke dalam janin tersebut, 3 hal udah selesai. Pertama, ajal kita udah selesai. Iya. Yang kedua, rezeki kita udah selesai. Yang ketiga, jodoh kita udah selesai. Belum lahir aja udah selesai. Iya. Jadi kita mau jumpalitan kayak apa, mau pinternya kayak apa, mau IP lu 4,0 kayak, mau lu kerja kerasnya kayak apa, mau lu doa-doa kayak apa, bener gak? Udah selesai urusannya. Urusan yang 3 ini nih. Ajal, jodoh, sama rezeki. Tapi kita wajib ikhtiar untuk 3 hal ini. Kalau gitu gunanya apa ikhtiar? Ikhtiar itu dalam Islam gunanya 3. Yang pertama, dia gunanya menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dosa yang bisa gugur karena sholat kita, ada dosa yang bisa gugur karena sedekah kita, ada dosa yang bisa gugur karena haji kita, tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena kecapean kita, keletihan kita, jerih payah kita dalam mencari rezeki. Ini man. Itu ikhtiar itu Pak. Ikhtiar. Jadi biar kata lu anak orang kaya, kekayaan lu nggak keruan, nggak bakal habis sampai kapan-kapan misalnya. Iya. Tapi ente nggak kerja, nggak suka Tuhan. Karena nggak menggugurkan dosa-dosa. Ini fungsi pertama dari ikhtiar adalah gugurin dosa-dosa. Oh dia cuman nunggu ya kan, karena dia lahir orang kaya, udah dia nggak ngapa-ngapain, duit datang itu nggak? Sebel malaikat, harus ikhtiar, karena ikhtiar itu gugurin dosa-dosa. Iya. Fungsi yang kedua dari ikhtiar adalah datengin berkah. Dalam Islam itu nggak penting ente kaya, men. Yang penting itu berkah. Makanya diajarin suatu doa kalau di Indonesia terkenal doa mau makan, padahal bukan nih. Iya. Yang bunyinya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang kau berikan pada kami, dijauhkan kami dari siksa api neraka. Yang penting berkah. Apa itu berkah? Berkah itu maknanya 4. Yang pertama, kalau kita lakukan pekerjaan itu, kita bahagia. Iya. Yang kedua, bukan aja kita yang bahagia, tapi orang lain sekitar kita bahagia. Iya. Yang ketiga, kita mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Yang keempat, orang lain dapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Iya. Ini yang namanya berkah. Ini jauh lebih penting dari sekedar harta. Harta banyak kalau nggak berkah ngapain, men? Bener ya? Iya. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, redoklah engkau akan segala ketetapan Allah pada dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Iya. Bener gak? Redo aja, men. Keadaan lu kayak gini kan, sepatu lu gini redo. Tapi kalau kita nggak redo, nggak ada titiknya. Mobil lu udah seri 7, keluar EQS Mercedes, lu nggak redo, mau nggak ada titiknya bos. Nggak ada puasnya bisa dibilang. Itu bos. Nah itu soal itu tuh Pak Haji, soal tidak ada kepuasan akhirnya. Maksudnya kita sudah ikhtiar mencari rizki itu udah datang. Akhirnya kan kita merasa tidak puas, selalu tidak puas. Nah untuk mencapai titik ini sebenarnya sudah cukup rizki dari Allah ini. Itu menunjukkan kemiskinan mental kita, bener nggak? Lu ngapain ngumpul-ngumpul rezeki gitu banyak-banyak gimana? Bos, dalam hidup itu ada in, ada out. Baru kita sehat, bener gak? Iya. Kalau lu makan terus, nggak ada outnya, lu sakit, bener gak? Begitu juga dengan hidup.
Iya. Rezeki yang kita terima dari Allah itu harus kita sebarin ke orang lain lagi. Ini ilmu berkah nih. Oh, ini ilmu berkah, yang bermanfaat untuk orang lain juga. Kita bahagia, orang lain bahagia. Iya. Kita manfaat, orang lain manfaat. Kalau kita doang bahagia, orang lain nggak bahagia, berarti kita nggak berkah. Nggak berkah. Dikekepin aja tuh. Kita orang kaya, tapi orang terkenalnya kita bukan orang kaya. Dia orang kaya yang pelit. Repot tuh. Pelitnya bener nggak? Cap itu ya. Kita manfaat, orang lain nggak manfaat. Dia bilang nih orangnya soleh, si alim, ustadz, bener nggak? Tapi kita nggak pernah dapat apa-apa tuh. Kita tanyanya miskin. Rasulullah SAW mengatakan bukan merupakan golongan kami. Kalau kalian bisa tidur dengan perut kenyang, padahal tetangga kalian nggak bisa tidur karena perutnya lapar. Bener nggak? Iya. Ini kegunaan yang kedua. Yang pertama tadi gugurin dosa, yang kedua berkah. Yang ketiga, bos, gunanya kita ikhtiar tadi dan baca-baca doa itu untuk ngetuk pintu langit. Supaya apa ngetuk pintu langit? Supaya Allah merubah takdir kita dari takdir yang telah Allah tentukan menjadi takdir yang lebih baik. Gelo. Iya. Ngetuk pintu langit, man. Emang udah ditakdirin sama Allah kan, dari kita udah cerita, belum lahir aja udah selesai. Tapi kan pengen ngetuk pintu langit. Kasih takdir yang lebih baik dengan Allah, benar nggak? Iya. Nah ini kegunaan yang ketiga. Waktu itu Jibril disuruh sama Allah, Bril, lu jalan-jalan sana Bril ke dunia, benar nggak? Tengokin tuh anak cucu Adam. Turun Jibril. Dilihat sama Jibril ada satu orang. Ini orangnya redo banget, orangnya. Pokoknya anak mati, istri mati, bangkrut, apa semua sakit tuh. Dia alhamdulillah terus ngomongnya. Iya. Sehingga Jibril takjub. Jibril balik lagi ke atas, lapor sama Allah. Allah, ada satu orang hambamu dahsyat banget dah orangnya. Apa-apa juga alhamdulillah. Allah bilang sama Jibril, coba Jibril lo jalan-jalan ke itu, Lauhul Mahfuz. Situ ada daftar calon penghuni neraka dan calon penghuni sorga. Jibril buka tuh di daftar calon penghuni sorga. Kagak ada nama itu orang. Yang udah redok banget itu, yang alhamdulillah tiap itu, nggak ada. Jibril buka di daftar calon penghuni neraka. Ada namanya di situ. Gelo gak? Jibril balik lagi ke Allah. Jibril bilang, Allah izinkan aku untuk turun lagi. Agar orang itu, aku ingin memberitahu orang itu, agar dia berdoa padamu, meminta husnul khotimah. Karena ini hidup, bos. Bisa jadi kita jadi orang baik nih. Jadi ustaz segala macam, puluhan tahun. Mau mati, gue jadi sesat. Bisa. Sebaliknya ada orang yang brengsek, maksiat terus seumur umurnya. Pas mau tobat. Sehingga Jibril bilang, cepet minta doa sama Allah husnul khotimah, kata Jibril kan. Orang itu nanya, emang kenapa Jibril? Kata dia, benar gak? Karena aku lihat namamu ada dalam daftar calon penghuni neraka. Apa orang ini bilang? Orang ini mengatakan, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Kalau Allah menempatkan tempat terbaikku di neraka, alhamdulillah. Gelo gak? Tetap bersyukur dia mengucap. Wah, Jibril balik lagi lapor sama Allah. Gelo. Apa Allah bilang, coba jalan-jalan lagi Jibril ke Lauhul Mahfuz, lu tengok lagi dah. Tengok sama Jibril. Di daftar penghuni neraka namanya udah kagak ada. Dibuka daftar penghuni surga namanya udah ada. Dipindahin sama Allah, dirubah takdirnya oleh Allah dari calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga. Kemudian Allah berkata pada Jibril, tidak satu pun dari makhlukku yang berhak, layak dan patut mempertanyakan tindakanku. Nah ini ngetok pintu langit, bos. Itu gunanya ikhtiar. Biar kata udah selesai urusannya, tetap ikhtiar. Mantep. Nah, benar. Back. Nggak bisa juga kita berpangku tangan, apa yang udah ada kita nggak usaha apa-apa gitu ya. Itu mah meong. Buat apa tangan lo? Ntar kalau nggak digerakin lama-lama sakit, bos. Kita aja suruh olahraga tiap hari. Soal keberkahan tuh, Pak Ustadz. Ya terkadang yang tadi Pak Ustadz bilang kita udah diberikan rezeki berlimpah, kita kaya, tapi kita pelit, gitu kan. Nah itu dalam hidup, kalau misalnya ada yang seperti itu nanti juga akan tutup takutnya ya pintu rezeki seperti itu. Sakit, bos. Sakit, bos. Kalau kita cuma makan doang, tapi kita nggak mau keluar, kita sakit. Air kalau tergenang doang, nggak ngalir, airnya busuk. Coba aja kalau nggak percaya, cobain dah. Air tergenang tuh bisa jadi sumber penyakit tuh, nyamuk ini, nyamuk itu. Air tuh harus ngalir. Nah, begitu juga dengan rezeki. Kita ini menyiapkan diri kita menjadi peralon-peralonnya Allah. Kita dapat dari Allah, kita salurin ke orang lain. Ini yang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, letakkanlah dunia ini dalam genggaman kekuasaan tanganku dan bukan pada hatiku. Jadi kita orang Islam harus jadi orang kaya.
Oh jelas, letakkanlah dalam genggaman tanganku. Artinya dunia itu harus kita kuasain, benar gak? Iya. Dan engkau jangan letakkan pada hatiku. Artinya apa? Artinya dunia yang kita kuasai ini, kekayaan yang kita miliki ini bukan buat diri kita. Tapi kita cuma sekedar jadi peralonnya Tuhan untuk menyebarkan rezeki, nikmat, fasilitas yang diberikan Allah pada kita pada orang lain. Itu yang sebabnya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Ini men, nyebarin aja gini. Kalau kita kekep sendiri ngapain, buat apa? Coba deh, lu gini deh. Sekarang lu suka makan apa misalnya? Suka makan sate Padang ya? Lu beli yang banyak, lu simpen terus di rumah lo. Busuk juga. Busuk. Udah nggak enak, besok udah nggak enak, rasanya udah nggak sama, bener gak? Iya. Mendingan kalau nggak habis lu bagiin ke satpam kayak apa, kayak bener gak? Bener gak? Iya, benar-benar. Iya, jadi menguasai kekayaan itu, kemudian meletakkannya dalam hati kita, ini yang ditolak oleh Islam. Tapi menguasai dunia untuk memberikan kemaslahatan sebanyak-banyak untuk masyarakat, ini yang disukai oleh Islam. Jadi makanya Islam menganjurkan kita untuk kaya, tapi tujuannya tuh bisa disalurkan itu. Buat kita apa sih? Coba deh ntar gue ajakin lu makan siang ya, gue mau tahu seberapa banyak lu bisa makan, bener gak? Iya. Segitu doang palingan, bener gak? 2 piring. Iya, segitu. 3 juga boleh, 4 juga boleh. Paling segitu doang, bener gak? Nggak habis 10 juta, bener gak? Iya. So what gitu, bener gak? Jadi kita ini punya segala keterbatasan, itu cuma sensasi. Kalau kita masih kecil dulu waktu puasa, bener gak? Kalau sebelum buka puasa tuh, ya Allah, kolang-kaling semua kita taruh, kita mau makan. Tapi begitu kita makan kolang-kaling satu, udah selesai. Ini udah lapar mata doang. Iya, lapar mata. Iya. Jadi dalam Islam itu semua udah diatur sama Tuhan dengan luar biasanya. Kalau kita kekep juga percuma, basi. Uang lu kekep, dimakan inflasi. Lu taruh deposito rupiah, dihajar sama US dollar, nilainya berkurang, bener gak? Jadi ngapain? Kalau kita yakin, percaya, nabung duit di bank, kenapa kita nggak percaya nabung duit di Tuhan? Ngerti gak lu? Iya, paham. Ngerti gak lu? Iya, paham. Di bank ente kok yakin, setiap saat datang ke ATM, colokin asal duitnya ada ya, pinnya bener, duitnya keluar. Sama Tuhan gitu. Ya kita kalau ke bank aja berani, padahal bank bisa dicolong juga, banknya bisa bangkrut, kita yakin. Masa sama Tuhan yang kita nggak yakin, nabung sama Tuhan, bener gak? Iya, benar. Tapi ini persoalannya lu mesti latihan. Kalau dalam Islam namanya riyadoh. Riyadoh itu artinya latihan. Kalau lu belum pernah naik sepeda, pertama kali belajar naik sepeda, kan lu nggak yakin. Jatuh gak sih, bener gak? Iya, goyang. Iya bener gak? Tapi kalau udah bisa, akhirnya lu nggak pernah takut. Mau begini, mau begitu, main sepeda bisa bener. Main golf, main apapun lah. Berenang, pertama kali. Itu takut tenggelam. Tapi setelah kita tahu ternyata nggak tenggelam, begitu juga dengan nabung di Tuhan. Nah, kalau kita belum pernah nyobain, pelan-pelan aja dulu, yang nggak usah banyak-banyak, bener nggak? Apalagi Ramadan nih. Ramadan ini gelok, men. Siapa-siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau hari itu, hari pertama Ramadan, lu beliin 30 nasi bungkus. Lu kasih 30 nasi bungkus untuk buka puasa bersama di masjid. Lu udah selesai, men. Udah lebaran lu. Orang-orang baru dapat pahala 1 hari Ramadan, lu udah dapat pahala 31 hari Ramadan. Bener gak? Iya. Nah, ini yang kita maksud. Ketika kita berbagi, maka Allah akan ganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Bukan dari orang yang kita tolong, ngapain? Dia aja beli makanan nggak bisa untuk buka puasa, benar? Masa kita harapkan dia bisa balas kebaikan kita? Bukan. Dari siapa balasannya? Dari Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Gitu, man. Berarti artinya kita ikhlas melakukan itu dan semuanya diserahkan kepada Allah. Mantap. Bukan semata mengharapkan imbalan gitu ya. Imbalannya dari Allah, yang kita harapin imbalan, tapi dari Allah gitu ya. Bukan harap pujian apa segala macam gitu ya, Ustaz. Saat ini terkait rizki. Rizki itu bisa sejalan nggak sih sama orang yang ibadahnya jungkir balik, rajin, otomatis dia akan mendapat rizki yang lebih besar. Kagak ada urusannya, men. Benar nggak seperti itu? Kagak, men. Udah selesai, kita belum lahir aja udah selesai urusan rezeki aja sama jodoh.
Jadi biar kata kita rajin sholat, biar kita rajin wirid, biar kita rajin baca Quran, itu nggak berpengaruh, men. Kita rajin sholat, kita rajin zikir, kita rajin segala macam, itu meningkatkan kekayaan hati kita, ngerti gak? Iya. Jadi bukan harta, tapi dia membuat hati kita jadi jembar. Kita merasa jadi qanaah, jadi merasa selalu bercukup tuh. Karena dengan banyak ibadah-ibadah tersebut, kita kan meningkatkan kedekatan kita sama Allah. Iya. Nah, kalau kita makin lama imannya makin kuat, makin yakin bahwa ini semua dia ngatur Allah, maka yang tambah kaya adalah hati kita. Kita menjadi orang yang tambah redo menerima apapun kejadiannya. Kita menjadi orang yang sangat qanaah, merasa selalu cukup. Ada ini cukup, ada itu cukup. Sedangkan ada orang yang rumahnya udah keren, rumahnya gede, bener gak? Masih aja ketakutan, bagaimana ini tahun depan untuk bayarin bayarnya masih tahun depan, itu udah puning sekarang. Dia enggak, main dia. Jadi yang mau kita sampaikan ini adalah nggak ada kaitannya sebetulnya dengan rajinnya kita ibadah dengan kekayaan dalam artian harta. Iya itu. Tapi kalau dalam artian kaitannya kekayaan hati kita, menjadi kita qanaah, menjadi kita wara, menjadi kita hatinya itu selalu redok dengan apapun yang Allah berikan, ya. Oke. Iya, oke. Jadi perlu digaris bawahi itu, Kak. Jadi bukan karena ibadah terus mendatangkan kekayaan harta, otomatis tidak seperti itu. Ada model suruh wirid, kita diam aja di rumah wirid, duit datang, meong banget. Kasih contoh kalau Rasulullah SAW pernah lakuin yang kayak begitu, nggak bisa, men. Rasulullah SAW waktu itu, Rasulullah SAW kalau habis sholat subuh, dia ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabatnya. Iya. Habis ngobrol-ngobrol sama sahabatnya, habis sholat subuh nih, Rasulullah SAW kemudian pulang ke rumahnya, kemudian pergi ke pasar. Oke? Iya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari pasar, menuju rumahnya lagi, beliau lihat salah seorang istrinya masih melakukan sholat duha. Oke? Iya. Rasulullah SAW nanya, dari tadi sholat duha belum selesai juga, kata Rasulullah SAW. Iya. Iya katanya, jangan kata Rasulullah SAW. Udah cukup. Banyak amalan lain yang bisa dilakukan selain sholat duha. Benar gak? Iya. Sholat duha ya udahlah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat top-topnya itu segitu udah. Iya. Nggak usah pakai ayat yang 1 juz nggak usah. Sholat duha mah Rasulullah SAW contohnya 2 rakaat yang ringan-ringan aja. Udah. Habis itu lakukan hal-hal lain. Benar gak? Yang bermanfaat bagi Sesama. Bagi masyarakat kita, benar gak? Jadi kita nggak bisa tuh, nggak please deh, jangan please ya, jangan ngajarin yang aneh-aneh suruh wirid doang, diem duit datang. Come on man, Sayyidina Umar bin Khattab pernah marah-marah sama orang, karena dia nggak kemana-mana, wirid doang. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, apa engkau harapkan akan ada hujan duit datang kerja, kata Umar bin Khattab. Iya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Gue gak tahu ini berapa lama, tapi ntar lo edit aja bener gak? Lanjut nggak apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu sahabat Rasulullah SAW dari golongan kaum Sufah. Sahabat itu banyak, macam-macam. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, macam-macam. Abu Hurairah, Abi Dzar Al-Ghifari adalah sahabat-sahabat dari golongan kaum Sufah, yaitu orang-orang yang miskin, yang tinggalnya di berandanya Rasulullah SAW, yang hidupnya itu ditopang, didukung, dijamin oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oke? Iya. Jadi Abu Hurairah itu. Kemudian waktu Rasulullah SAW masa hidup, Abu Hurairah nggak kerja. Kerjanya itu nyatet apa Rasulullah bilang nyatet. Makanya dia paling banyak meriwayatkan hadis. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar Siddiq menggantikannya. Abu Hurairah tetap nggak kerja. Dia tetap catat itu mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Di zaman Umar bin Khattab, Abu Hurairah dipanggil oleh Umar bin Khattab. Bi, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu daulah Islamnya udah gede. Iya. Persia udah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Syam apa namanya? Romawi udah dibebaskan oleh jadi Islam udah ngetop. Iya. Dipanggil, Bi, kata Abu Hurairah, kata Umar bin Khattab, benar gak? Kerja, Bi, kata dia. Yang gini-gini doang hidup, kata benar. Iya. Maka Abu Hurairah menjawab, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak pernah mendengar nasihat Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari? Apa itu, kata Umar bin Khattab? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Abi Dzar,
engkau jangan pernah minta-minta jabatan, jangan pernah nyari-nyari kerjaan. Kata Abu Hurairah kepada Umar bin Khattab waktu ditegur kenapa nggak kerja, benar nggak? Iya. Umar bin Khattab jawab apa? Wahai Abu Hurairah, ada orang yang lebih baik daripada dirimu meminta-minta jabatan. Tidakkah engkau pernah membaca Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam? Yang meminta kepada Raja Mesir waktu itu, tunjuklah diriku untuk menjadi nazir. Kerja, Bi. Kata Umar bin Khattab. Jadi, men, kita jangan cuma diri doang. Bagaimana? Nggak ada Rasulullah SAW kerja, men. Rasulullah SAW itu pedagang, pebisnis, sukses, hebat, keren. Bahwa ada orang yang nggak punya kemampuan untuk berbisnis, nggak apa-apa, kerja. Pokoknya kerja apa aja dah. Iya. Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Ya, pokoknya kita cerita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Ketika itu beliau melihat di pinggir kota Madinah, waktu mau masuk kota Madinah, ada orang yang kerja mecahin batu di siang hari panas. Di ketika orang-orang semua pada meneduh, pada masuk rumah, dia kerja mecahin batu. Maka Rasulullah SAW menghampiri orang tersebut, sahabat tersebut. Rasulullah turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain kata dia? Ini mecahin batu, buat apa kata Rasulullah SAW? Batu yang telah aku pecah-pecahkan ini menjadi kecil, aku jual ke pasar. Aku dapatkan uang untuk membeli makanan untuk keluargaku di rumah. Rasulullah SAW bersalaman dengan beliau. Rasulullah SAW kaget. Karena tangannya tuh kasar, hancur. Bener nggak? Kan belum pakai ilmu sarung tangan kayak zaman sekarang, bener nggak? Hancur tangannya. Maka Rasulullah SAW mencium tangan tersebut. Gila nggak? Biasanya mah orang mencium tangan Rasulullah. Ini dia Rasulullah SAW yang mencium tangan orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tangan inilah yang akan mencegahmu masuk ke dalam api neraka. Dalam teks lain disebutkan, tangan inilah yang akan membawamu masuk ke dalam surga. Gila kan? Begitu, men. Dalam hadis lain diceritakan ada orang yang kerjaannya cuma zikir-zikir doang di masjid. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, dari mana dapat makannya? Ada saudaraku yang nganterin. Rasulullah SAW mengatakan, saudaramu lebih baik daripada dirimu. Ah, benar gak? Enak aja main zikir-zikir, bener gak? Emang bener gak? Ya saudaranya berusaha ikhtiar bisa. Ya bener gak? Emang ente anaknya keluarga Ali Imran yang dikirimin makanan dari surga sama Allah. Kita manusia biasa, men, bukan nabi, bener gak? Kerja. Gugurin dosa, ngundang berkah, bentuk pintu langit. Ini, men. Sama puasa gitu juga. Jangan ente puasa-puasa jadi malas-malasan kerja, ngapain, men? Cuman nggak makan aja jadi persoalan bener. Lah kita tiap-tiap Senin Kemis juga puasa tenang-tenang aja, tetap aja kerja, bener nggak? Giliran Ramadan jadi kayak tidur, kayak cari perhatian banget, bener nggak? Kayaknya hidup susah banget puasa. Biasa aja lagi. Biasa kita Senin Kemis puasa tenang-tenang aja. Orang makan di depan juga tenang-tenang aja. Ini kenapa Ramadan kayaknya heboh banget. Lemes, tidur rame-rame kayak ikan pepes di masjid. Naon, men? Nah itu gitu fenomena yang sering muncul setiap Ramadan gitu, Pak ya. Tidur rame-rame ikan pepes itu kayak lemes. Sabar. Supaya gue nggak salah ya, bener ya. Oke. Ramadan, karena malamnya mungkin kan kita capek. Karena sholat tarawih apa segala macam. Jadi siangnya tidur capek, iya. Tapi jangan kita gunakan itu menjadi alasan untuk males-malesan Ramadan. Ngapain, men? Rasulullah SAW perang Ramadan juga, benar nggak? Jadi itu nggak boleh jadi alasan kita untuk males-malesan. Bahwa kita capek karena malamnya kita sholat ibadah itu. Kalau kita cuma tarawih 11 rakaat aja pakai alasan besok mau nah, nonton bola sampai jam 2 malam begadang, besoknya seger lagi ngantor, bener gak? Lah ini cuma selesai jam 9 doang, jam 9 malam udah bubar tarawih, bener gak? Terus ente alasan besoknya lemes karena ini sahur. Sahur juga ente bangun sebentar habis itu tidur lagi udah. Subuh bablas kadang-kadang. Suka apa namanya digede-gede. Hiperbola. Drakor. Iya, terlalu dramatisir gitu ya. Drama queen drama apa saudara. Ini kalau soal Rizky, kadang tadi kan udah banyak Ustadz ceritakan kan, ya yang bawa keberkahan gitu kan. Tapi terkadang kan ada juga sebagian orang mencari rezeki dengan cara yang mungkin salah gitu, Pak. Dia tidak, rezekinya tuh mungkin tidak halal. Itu bahayanya bagi orang yang melakukan itu gimana, Ada 3 hal, Bos. Kan kita udah bilang, rezeki udah ditakdir nggak bakal ketuker. Lu cari pakai cara halal, dapatnya segitu.
Lu cari pakai cara haram, dapatnya segitu juga, nggak pernah bisa nambah. Kalau kita nyuri dari orang, maka harta yang kita curi itu tidak akan pernah bisa menambah rezeki kita 1 rupiah pun, nggak pernah bisa. Kalau kita dicuri orang, tenang aja juga, nggak usah kelewat nangis bombay gitu, karena nggak bakal mengurangi rezeki kita. Allah tuh nggak mungkin dibohongin sama orang, oleh penipu, oleh pencuri, oleh perampok, nggak mungkin, men. Rezeki udah ditakdir nggak bakal ketukar. Iya. Kalaupun dicuri ntar diganti sama Allah dengan yang lain, benar nggak? Iya. Oke. Jadi yang pertama-tama itu rezeki kita ini udah ditakdir nggak bakal ditukar. Kita kerja keras itu untuk gugurin dosa. Lu cari pakai cara halal, dia gugurin dosa. Lah kalau lu cari pakai cara haram kan jadi lucu, bener nggak? Iya. Ngerti gak? Ngerti gak? Kita tujuannya kerja itu ikhtiar itu untuk gugurin dosa. Sekarang lu carinya pakai cara haram, bukan gugur dosanya, malah nambah dosanya, bener nggak? Iya. Jadi kalau kita kembali pada pemahaman yang pertama, bahwa rezeki itu udah ditakdir nggak bakal ketukar, kita nggak punya motivasi dan insentif apapun untuk cari dengan cara haram. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mendatangi sebuah masjid. Dia lihat ada seorang pemuda lagi duduk-duduk depan masjid, di beranda masjid itu. Maka Sayyidina Ali timbul hasratnya, nazarnya, niatnya dalam hatinya untuk menyedekahkan 1 dirham kepada pemuda yang lagi nongkrong-nongkrong itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jagain keledai kue, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masuk, sholat. Begitu habis sholat, Sayyidina Ali keluarin 1 dirham. Mau dikasih ke orang yang tadi suruh jagain keledai, benar nggak? Tukang parkir lah, kalau sekarang tukang parkir keledai lah kira-kira, benar nggak? Ketika Sayyidina Ali keluar dari masjid, membawa uang 1 dirham itu untuk diberikan kepada orang yang tadi diamanahkan untuk jaga keledai, ternyata orangnya udah nggak ada. Keledainya masih ada, tapi cangkang keledainya, kekang keledainya udah nggak ada. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib syah dalam hatinya. Jangan-jangan ini anak muda yang saya suruh jagain keledai, bukannya jagain keledai, malah nyuri kekang keledai mau dijual di pasar. Sayyidina Ali memanggil seorang sahabat, coba ente bawa 1 dirham ini pergi ke pasar. Saya kok curiga nih anak nyuri dan lagi mau jual pasar. Pergilah sahabat itu ke pasar. Bener aja di pasar dia lagi jualan. Kekang keledai, 1 dirham, 1 dirham. Dibeli sama yang diutus oleh Sayyidina Ali itu 1 dirham. Lalu dia balik lagi ke Sayyidina Ali di masjid. Apa kata dia? Anta shadiq Ali. Ente bener Ali. Orang itu lagi menjual dan aku beli ini seharga 1 dirham. Diberikanlah tali kekang keledai itu kepada Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, pemuda tadi memilih 1 dirham yang haram dibandingkan 1 dirham yang halal. Kalau aja dia sabar, beberapa detik aja, dia akan dapat 1 dirham juga. Halal, sedekah dari Sayyidina Ali. Tapi karena dia kagak sabar, dia nyuri. Udah lewat nyuri, pakai jualan, dapatnya berapa ya? 1 dirham dirham juga. Bener ya? Ngapain men, nyari pakai cara haram? Nggak bakal bisa. Kita bisa korupsi banyak-banyak, bener gak? Lu bisa korupsi banyak-banyak. Tapi harta korupsi yang banyak itu, emang rezeki ente? Belum tentulah. Habis itu ente ketangkep, disita sama negara. Belum masuk penjara, bener gak? Nggak bisa nikmatin. Bener gak? Jadi dalam konsep Islam, rezeki itu udah ditakdir, nggak bakal ketukar. Nah, kalau kita paham bahwa rezeki itu udah ditakdir nggak bakal ketukar, kita hidup jadi tenang. Memang ada hadis, ini biar komplit dikit, ya. Memang ada hadis yang mengatakan maksiat yang kita lakukan itu bisa memperlambat datangnya rezeki. Jadi yang nomor 1 ya, rezeki udah ditakdir nggak bakal ketukar. Deh, lu cari pakai haram segitu juga, lu cari pakai halal segitu juga, bener gak? Tapi ada yang kedua, maksiat yang kita lakukan itu dapat memperlambat datangnya rezeki. Ibarat ente pesen GoFood. Itu udah jalan GoFoodnya, tapi jalan macet. Ngerti gak lo? Ngerti gak lo? Lu udah lapar, udah sampai mana lagi macet, bener gak? Itu kalau kita buat maksiat, maka maksiat itu bisa jadi memperlambat datangnya rezeki kita. Kita udah mesti bayar listrik tanggal 20, belum datang duitnya, ngerti gak? Gara-gara macet. Kenapa macet? Karena maksiat yang suka kita lakukan itu. Tapi dia nggak bakal mengurangi rezeki kita. Dia tetap datang ke kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, dan tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam sebelum habis jatah rezekinya. Jadi walaupun telat, tetap aja rezeki itu akan datang.
Tapi hidup kita kan nggak enak kalau telat-telat gitu, bener nggak? Iya. Ente pernah nggak naik kereta api apa naik pesawat Iya, terbang yang delay, bener nggak? Iya. Sebel nggak? Iya. Tetap terbang sih, cuma sebel, bener nggak? Iya. Nah, kita biar kata dikasih makanan apa segala macam, nggak mengobati keselnya kita, bener nggak? Udah janji nih soalnya kan. Bener nggak? Iya. Ente ngomel-ngomel juga nggak berubah, pesawat terbangnya belum datang, bapak ngomelin saya ngomel-ngomel kayak apa juga. Sampai berbusa juga percuma. Nggak bakal mempan pak, belum mendarat pesawat terbang, bener. Iya. Nah, jadi walaupun rezeki itu udah ditekan nggak bakal ketukar, tapi kalau kita banyak maksiat, dia memperlambat datangnya rezeki. Oleh karena itu, sedapat mungkin tinggalkan maksiat. Benar kan? Maksiat ada dua yang paling gelo. Yang bisa, ada dua dosa. Yang oleh Allah dipercepat balasannya di dunia. Iya. Nggak nunggu di akhirat. Kan kita ntar urusannya di akhirat nih, Iya. timbang apa salah masuk neraka. Iya. Tapi ada dua dosa. Apa tuh Ustaz? Yang balasannya dipercepat oleh Allah di dunia. Yang pertama durhaka sama orang tua. Asli dibales di dunia. Kenapa? Karena Allah ingin memberi pelajaran pada kita semua. Jangan pernah durhaka sama orang tua. Tanpa orang tua, lu nggak pernah ada di dunia, bener gak? Iya. Itu tuh. Ente jangan bilang orang tua saya nggak sayang, saya dibuang apa segala macam. Kalau emang nggak sayang, lu nggak akan jadi lahir, udah diaborsi, ngerti gak? Ngerti gak? Ini yang pertama. Kalau durhaka sama orang tua, Allah akan balas di dunia, dipercepat balasnya oleh dunia, supaya orang lain lihat bagaimana kelakuannya orang yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, pemimpin yang zalim. Ini juga balasan dipercepat oleh Allah di dunia. Nggak nunggu-nunggu akhirat. Kenapa? Allah ingin memberitahu yang kuasa itu gue. Kamu itu bisa jadi berkuasa karena izinku, kata Allah. Aku telah berikan amanah padamu untuk menjadi penguasa. Kalau lu zalim sama orang. Nah, ini dipercepat oleh Allah. Ini kita lihat di mana-mana tempat. Pemimpin-pemimpin yang zalim itu biasanya dijatuhkan, apa dipermalukan apa oleh. Ada aja ujiannya gitu. Ada aja deh urusannya, bener gak? Nah, tobat dah. Nah, sama satu lagi Ustaz mungkin terakhir, kadang hidup kita kan kadang nggak selalu mulus ya, Ustaz, ya kan, ya kalau dapat rezeki itu kan, tapi kalau menghadapi misalnya kita mendapatkan ujian, itu Ustaz. Ujian mah gampang, namanya juga hidup gimana. Lu jadi orang beriman, nggak beriman, sama-sama dapat ujian. Nah ini bos, ini pemahaman dulu nih. Gimana tuh? Peduli amat lu agamanya apa, peduli amat lu orang beriman apa nggak beriman. Lu orang jahat apa orang baik, semua orang pasti dapat musibah. Gitu. Iya. Ini dulu nih pemahaman yang pertama. Iya. Bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman adalah orang beriman, kata Rasulullah SAW, kalau dia dapat cobaan, dia bersabar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Sedangkan orang yang tidak beriman, kalau dia dapat cobaan, dia ngomel-ngomel nggak karuan. Suka main golf gak sih? Kalau main golf tuh saya sering lihat tuh. Dia yang mukul salah, yang salahin KD, bener gak? Lalu yang bego, bener gak? Mukulnya melenceng-melenceng kiri kanan, salah KD, ya bener gak? Iya. Ini nih, lah kalau dapat cobaan nyala-nyalain orang lain. Kalau dapat nikmat, seakan-akan dia yang paling hebat berjasa, orang lain gak ada kontribusinya dalam keberhasilan dia. Jadi bedanya kita orang beriman sama orang tidak beriman. Kalau kita itu, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ajaib orang-orang beriman itu. Mereka itu kalau dapat cobaan bersabar, kalau dapat nikmat bersyukur. Nah kalau kita udah paham ini pemahaman bahwa kita akan mengalami hal tersebut, maka Allah janjikan di bab 2-nya nih. Ketika Allah berikan cobaan-cobaan itu, Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Lu pernah dong, pasti dong waktu belajar jalan jatuh berapa kali? Ingat gak lo? Nggak ingat kan? Ya hal kecil. Kejedok kepala, benjol-benjol waktu kecil karena belajar jalan. Nggak ingat sekarang. Naik sepeda, belajar beset-beset jatuh berapa kali. Gue pernah kelindes mobil, nggak ingat. Iya. Bener ya? Jadi kita yakin bahwa kalaupun ada cobaan yang datang kepada kita, nggak bakal melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Dan yang ketiga, Allah hibur. Setiap kali aku berikan berbagai kesulitan padamu, akan aku berikan berbagai kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bener gak? Krisis ekonomi tenang aja lah, krisis ekonomi. Yang krisis kan ekonomi, rezeki kagak. Ngerti gak lu? Asal ikhtiar. Ikhtiar iya, bener gak? Untuk gugurin dosa, cari berkah, sama untuk pintu langit, bener gak? Iya. Ekonomi bisa krisis bos, tapi rezeki gak pernah bisa krisis. Oke. Kita udah ngelewatin berapa kali krisis ekonomi. Saya pernah hidup di zaman tahun 60 transisi dari Orde Lama Orde Baru, bener gak? Ada krisis ekonomi berapa kali kita ngelewatin krisis ekonomi, hidup aja sampai sekarang, bener gak?
Iya, alhamdulillah. Jadi itu mah dinamika hidup aja, ups and downs. Tapi kan ada Tuhan yang ngatur. Kan Tuhan bukan bego, bener gak? Iya. Kan dia ngerti, bener gak? Ngatur semuanya. Dan itu membuat kita jadi kayak begini. Ini yang membuat Indonesia jadi keren banget, bener gak? Kan kita bisa timbul pertanyaan, kenapa banyak lama banget sih ngelawan Belanda, VOC dikit gitu aja, bahasa kita nggak bisa. Bukan soal bisa nggak bisa. Tuhan lagi nempak kita supaya jadi kayak begini. Supaya kita bisa hidup bareng-bareng dalam keragaman, dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, saling menghormati, saling respect, tanpa kita merasa satu orang lebih hebat daripada orang lain. Itu kan perlu ditempa oleh Allah. Bener. Jadinya kayak begini nih. Coba lu jalan-jalan, pernah jalan-jalan ke Maroko, jalan-jalan ke Maroko. Itu ada UNESCO, kita dibawa itu tour UNESCO. Ini ada kampung toleransi beragama. Kan itu masuk, kan itu tembok gitu. Iya. Di dalam tembok itu, jadi gitu ya, itu ada masjid, ada gereja, ada sinagog, semua. Di sini hidup rukun lah. Indonesia bukan satu gitu, bos. Senegara gede kita bilang. Sebelahan Istiqlal sama katedral depan-depanan. Benar. Masjid Sunda Kelapa sama gereja di depannya depan-depan. Kita mah biasa, men. Kenapa bisa begitu? Karena Allah menempa kita. Jadi setiap peristiwa itu, daun jatuh aja nggak bisa, bos, tanpa izinnya Tuhan. Itu didesain oleh Allah. Allah lagi mau menempa bangsa Indonesia ini. Iya. Karena Rasulullah SAW mengatakan pemimpin masa depan akan datang dari timur. Allah mengatakan akan aku pergilirkan kekuasaan ini dari satu kaum ke kaum yang lain. Siapa dari timur itu? Siapa yang belum menjadi pemimpin? Kita bangsa Indonesia, men. Insya Allah dah, ntar kita ketemu ya. 2030 kita ketemu lagi. Insya Allah. Kita udah jadi pemimpin dunia, men. Amin. Insya Allah, amin. Oke. Ustadz, terima kasih banyak. PPKM, men. Belum boleh salaman. Makasih, Ustadz.